Mau ngapain coba? Mau cuci tangan? Mau ngadu domba rakyat dengan Prabowo gitu? Terus Prabowo yang nanti akan begini begono, akan nanda tangan kepres dan lain sebagainya macamnya gitu. Gerindra itu mengatakan, dari keterangan resminya Sumi Dasko itu bilang, soal IKN dilanjut apa kagak, soal IKN lanjut atau kagak ya, itu masih dikaji sama Gerindra. Kalau udah dikaji sama Gerindra berarti artinya lagi dikaji sama Prabowo, dan itu bukan 100%, 1000%, 1 juta %, nanti akan dilanjutkan oleh Prabowo gitu kan. Dan itu bukan jaminan kalau Gerindra akan mengkaji IKN. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Kamis 10 Oktober 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat, walafiat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana otaknya ini siapa? Mantan presiden yang bentar lagi menjadi mantan. Jokowi menunda ya kan kepres IKN. Mau ngapain coba? Mau cuci tangan? Mau ngadu domba rakyat dengan Prabowo gitu? Terus Prabowo yang nanti akan begini begono, akan nanda tangan kepres dan lain sebagainya macamnya gitu. Gerindra itu mengatakan, dari keterangan resminya Sumi Dasko itu bilang, soal IKN dilanjut apa kagak, soal IKN lanjut atau kagak ya, itu masih dikaji sama Gerindra. Kalau udah dikaji sama Gerindra berarti artinya lagi dikaji sama Prabowo, dan itu bukan 100%, 1000%, 1 juta %, nanti akan dilanjutkan oleh Prabowo gitu kan. Dan itu bukan jaminan kalau Gerindra akan mengkaji IKN ya setelah Jokowi ini, apalagi kepresnya ini akan dilanjutkan. Enggak jaminan juga. Atau mungkin bisa jadi ini karma instan. Ya kan, dari Hambalang ya kan, dari notabene sindir menyindir ya kan antara sesama elit kan, ngata-ngatain menghina Hambalang begini, Hambalang begono. Ternyata IKN jadi Hambalang juga ya kan. Kan jauh-jauh hari para ulama, para habaib lurus, para pengamat udah bilang, nggak usah jauh-jauh dari IKN ya. Meikarta aja, Meikarta. Yuk pindah ke Meikarta. Itu Meikarta Pak, ada di Jabodetabek, ada di Megapolitan, ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya itu wilayahnya. Itu mangkrak Meikarta. Dan juga salah satu pejabatnya itu masuk penjara kan gitu. Karena mangkraknya Meikarta gitu kan. Dari bupati atau wali kota gitu. Al-Fakir kurang begitu ini ya. Ingat, mungkin saudara ada yang tahu, nanti komentar di kolom komentar kalau mau koreksi. Meikarta aja, nggak usah jauh-jauh dari Kalimantan ya. Yang belum tahu kita pasarnya gimana, apakah di situ ada Indomaret, apakah di situ ada tukang parkir yang 2000, kan kita nggak tahu ya kan. Apakah di sono ada terminal, ada masjid, apakah di setiap gang itu ada musola ya kan, kita nggak tahu kan. Nggak jelas ya kan. Jangankan IKN itu mau jadi ibu kota, jadi kabupaten aja dulu lah. Ya kan, belum tentu bisa, ya kan, apalagi mau jadi kota, apalagi jadi ibu kota. Ngayalnya terlalu jauh gitu, terlalu ketinggian gitu ekspektasinya gitu kan. Mimpi boleh mimpi, tapi jangan ngayal gitu kan. Mimpi, semua orang tuh mimpi, bisa mimpi, tapi kalau ngayal hati-hati. Nanti masuk ODGJ, masuk rumah sakit jiwa, kan ngeri ya kan. Dari Fajar Metro, ya kan. Jokowi batalkan kepres, Jakarta tetap ibu kota, kan masih ibu kota. Kecuali kalau kepres ini ditandatangani oleh Jokowi, ya kan, atau oleh netizen disebutnya Mulyono, ya kan, gitu. Dengan Jokowi melimpahkan penandatanganan kepres IKN kepada Prabowo, otomatis membatalkan kepres tentang pemindahan ibu kota IKN karena belum terbit kepres yang belum ditandatangani Jokowi. Kan cuma tanda tangan doang, gampang kan? Semudah balikin jari, ya kan? Semudah balikin telapak tangan, gampang kan? Mudah kan? Tanda tangan kepres selesai. Apalagi. Tapi giliran bubarin FPI, wah ini mah negara jangan kalah sama premanisme. Preketek cepet banget kan, pakai perpu segala kan. Bubarin FPI cepat, bubarin HTI cepat, ya kan, cepat kan? Cepat. Nggak pakai waktu lama. Malah dibilangnya waktu HTI itu dibilangnya apa? Ini mah urgensitas yang memaksakan kegentingan yang memaksa. Preketek lah. Tapi giliran kayak gini, kepres soal tanda tangan ibu kota pindah aja, nggak mau dia. Takut ditawur sama elit politik, ya kan, ditawur. Takut nanti kalau udah nggak menjabat, nanti elit politik datangin satu-satu gitu, ngeri. Itu baru elit politik. Gimana kalau rakyat? Gimana kalau habaib dan ulama yang selama ini diduga dikriminalisasi? Gimana? Ya kan? Nah, polemik ini benar-benar polemik, ya kan?
kepindahan ibu kota. Kok segampang itu? Emang segampang itu apa? Kayak orang ngayal gitu, kayak orang ngelindur gitu kan. Pindah ibu kota, mengingat Jokowi batal mengeluarkan kepres untuk meresmikan pemindahan tersebut. Bahkan Bang Edi Mulyadi itu sampai ngorbanin tenaganya, hartanya, waktunya, pikirannya untuk soal kritik si Jokowi ini, supaya ini IKN nggak begini nih, ceritanya nggak begini nih, ini nggak bener nih, Jokowi nggak bener nih. Cuman gitu doang, difitnah lah, dibilang menghina Kalimantan lah, dibilang apalah dan lain sebagainya macamnya, jin buang anak lah, ya kan? Nah sekarang terbaru bahkan Bang Edi Mulyadi itu melaporkan Pupu Papa ke Barreskrim Polri. Pertanyaannya, kalau Bang Edi Mulyadi itu masuk penjara lagi, ya kan? Gara-gara kasus Pupu Papa ini, Junto Rosuryo juga masuk penjara lagi, ya kan? Terus tanpa pernah membuktikan itu Pupu Papa atau Gibran. Nah, apakah rakyat akan diem aja? Kan kagak. Mungkin saudara-saudara sendiri kan nggak mungkin diem aja, ya kan? Komentar dah tuh di kolom komentar. Nah kembali ke soal berita ya, biar nggak terlalu panjang melebar. Menurut Jokowi, keputusan mengenai kepres itu akan ditentukan pemerintah selanjutnya yang dipimpin Prabowo. Ya, mestinya begitu. Mestinya Bugono begitu. Kayak Doraemon aja. Kan bukan Doraemon. Doraemon itu kan tokoh fiksi, ya kan? Jadi kalau bacaannya Jokowi, bacaannya Gibran, Doraemon, setiap hari bacaannya Doraemon, dipakai, diterapkan di kehidupan nyata, ya begini nih jadinya nih. Begini jadinya nih, ya kan? Ingin ini itu banyak sekali. Kayak Doraemon gitu. Makanya kalau penguasa itu, pemimpin itu bacaannya bukan Doraemon. Bacaannya tuh bacaan Napoleon Hill, baca tuh Ayah Kaya dan Ayah Miskin, baca tuh. Baca The Secret, baca. Kalau nggak minimal maksimal baca tuh Sukses Before 30, Chandra Purna Irawan, baca tuh. Chandra Putra Negara, bukan Purna Irawan, Chandra Putra Negara, baca tuh. Itu buku-buku yang mengedukasi otak, upgrade otak, level tingkat paling atas, ya kan? Jadi berpikirnya itu realistis gitu, realistis nih sekarang nih. Kalau nggak baca-baca kitab-kitabnya ulama, ya kan? Baca kitab-kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya kan, menambah semangat jihad, menambah semangat ruh, ya kan? Menjadi makin mantap, iman makin mantap. Kalau nggak baca-baca bukunya Buya Hamka, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Baca kitab-kitabnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, baca buku-bukunya Imam Besar Habib Rizik Syihab, kan itu jadi nambah upgrade otak. Kan sayang nih otak cuma buat pajangan doang, buat aksesoris doang. Tapi yang dibaca malah Doraemon lah. Akhirnya ngayal kan. Banyak ingin ini, ingin itu banyak, tapi nggak terrealisasi. Mimpi, sifatnya khayali dan utopis, ya kan. Ya kan jauh-jauh hari Mulyono. Jauh-jauh hari ya Mul. IKN kayak mau DKI berubah jadi DKJ, mau jadi SKJ kayak, mau STMJ kayak, mau apapun namanya, ya kan? Itu bentuknya undang-undang loh, undang-undang. Dan bukan kepres. Jadi secara aturan, hukum undang-undang tata negara jika mau batalkan kepres DKJ dan IKN, maka harus diterbitkan Perpu, ya kan? Jika tidak dipastikan, maka pelantikan presiden dan wapres terpilih nanti diduga cacat hukum, ya kan? Tukang tambal ban itu kerjanya aja pakai otak, gitu kan? Tukang cilok itu kerja pakai otak, tukang seblak kerja pakai otak. Masa presiden sekelas presiden masa kerja nggak pakai otak, ya kan? Apa kabar otak, ya kan? Ya kan? Mungkin karena kemarin mungkin Anies gubernurnya, wah itu mah Anies Baswedan didukung radikal, pret. Mungkin kemarin karena lagi emosi panas, ya kan? Arogannya naik, kesombongannya naik, ya kan? Wah itu bahaya kalau Anies jadi presiden. Padahal nggak ada bahaya apa-apa, malah bagus. Itu kan hayalan doang, hayalan Mulyono dan CSCS itu, ya kan? CSCS-nya Bahlil, LBP, ya kan? Tito Karnavian itu dia juga itu yang paling ya kan, diduga kuat gitu kan. Mungkin karena kemarin Pak Anies Baswedan jadi gubernur Jakarta, ya kan? Jadi pindahin aja udah ibu kotanya lah, pindahin aja lah gitu. Sekarang kan Pak Anies udah lagi nggak menjabat sebagai ibu kota Jakarta, ya kan? Jadi gubernur, ya kan? Jadi ibu kota ya batal pindah deh gitu. Batal pindah gitu. Aduh kacau. Kalau cara berpikir sesaat ya kan begitu. Jadi sesat, ya kan? Makanya dengerin kalau ulama, habaib, ilmuwan, kampus, intelektual ngomong. Dari dulu udah dikasih tahu, udah diwanti-wanti, bahaya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, ya kan? Mendingan fokus dulu nih, fokus urusan rakyat dulu yang sekarang. Deflasi 5 bulan berturut-turut itu apa kabar otak? Itu yang jadi Menteri Perekonomian Erlangga, itu ngapain aja? Emang selama ini kerjanya nonton drakor, nonton drama Cina gitu, nonton apa, main Mobile Legend gitu, main PUBG apa, kerjanya ngapain aja? Jadi menteri nggak ada gunanya, kerjanya ngapain aja? Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Keuangan terbalik itu, kerjanya ngapain aja?
Mendingan fokus itu. Deflasi 5 bulan berturut-turut, ini fokus. Daya beli masyarakat menurun pasca pandemi. Ini yang harus diperbaiki gitu loh. Nah, barang-barang impor dari Tiongkok mau dari neraka mau dari jahanam itu barang-barang impor dari neraka sakar ya kan, neraka jahim atau dari kubur sekalipun itu, dari kuburan, barang-barang impor stop gitu kan. Nah, emang itu tugasnya penguasa, emang begitu. Stop barang-barang impor, majuin UKM sendiri. Bela-belain lu pada barang impor, sementara produksi bata yang udah legend, udah terkenal puluhan tahun, tutup jadinya. Karena nggak bisa bersaing dengan harga barang impor, kan ngeri, ya kan? Mendingan fokus aja nih, fokus urusan rakyat, urusan umat, ya. Nggak usah, belum apa-apa, pokoknya solusinya adalah IKN. Apaan sih? Preketek lah, ya kan? Jadi persoalan IKN atau enggak IKN, itu istana bantah. Persoalan tanda tangan sekarang atau tanda tangan entar, istana bantah. Kata istana apa? Jokowi tidak cuci tangan, belum tanda tangani kepres IKN, ya. Terus kalau bukan cuci tangan, terus artinya perbuatan Jokowi yang mengerahkan nanti akan kepres ke Prabowo, itu artinya apa kalau bukan cuci tangan? Mungkin ada kosakata yang lebih bagus lagi gitu, literasi yang bagus lagi gitu, selain pengalihan IKN, atau mungkin bahasanya Jokowi nyerah. Udah gitu aja, jujur aja. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah Jokowi cuci tangan terhadap pelaksanaan pemindahan ibu kota Nusantara dengan menyerahkan aksi penandatanganan keputusan Presiden kepada Prabowo. Udah terima kenyataan aja. Hatta seandainya ibu kota pindah ke Jawa Barat sekalipun, itu belum tentu juga bagus, ya kan? Apalagi ini di Kalimantan yang entah berantah gitu kan, yang notabene kotanya ada di tengah hutan gitu kan, yang kita juga nggak tahu pasarnya apa, terus UKM-nya apa, dagangnya apa di sana. Lucunya lagi DPR sendiri yang wakil rakyat yang nandatanganin IKN terburu-buru itu, mereka juga maunya belakangan aja kalau mau pindah, yang lain aja duluan nyusul kan gitu. Nah, itu namanya apa kalau bukan ambisi pribadi. Jadi sekarang udah ibaratnya buruk mukanya buruk nih ya, cerminnya dibelah, buruk muka nyalahin cermin, otak mana otak. Nah, itulah pentingnya kepemimpinan ini memang harus berdasarkan otak. Karena Nabi SAW sendiri yang bilang ya, berpikir sejenak, mikir itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun ya. Itulah pentingnya otak. Mungkin kedepannya semoga Indonesia mendapatkan pemimpin yang modalnya otak, bukan modal dengkul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.